Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desantri. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita ya teman-teman, yaitu masih tentang kitab Safinatun Najah. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini fasal, al-ma'u qalilun bermula air yang sedikit, wa katsirun dan air yang banyak. Al-qalilu bermula air yang sedikit, maduna qullataini itu tidak ada dua kullah. Wal katsiru dan bermula air yang banyak, qullatani itu ada dua kullah, fa aktsaro atau lebih banyak. Al-qalilu bermula air yang sedikit, yatanajjasu itu bisa jadi najis, biwuqu'i najasati sebab kedatangan najis fihi pada air, wa illam yataghayyar dan senajan tidak berubah airnya. Wal ma'ul katsiru dan bermula air yang banyak, la yatanajjasu itu tidak menjadi najis, illa idza taghayyara kecuali apabila berubah ta'muhu rasanya air, aulanuhu warnanya air, aurihuhu atau baunya air. Nah, jadi pasal ini menerangkan tentang air. Air itu ada dua, yaitu ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kullah. Air yang banyak yaitu air yang lebih dari 2 kullah. Nah, kalau air yang sedikit itu bisa menjadi najis karena sebab kedatangan najis pada air walaupun tidak berubah warnanya. Nah, sedangkan air yang banyak itu tidak menjadi najis kecuali berubah rasanya, warnanya, dan baunya air. Faslun bermula ini fasal, mujibatul ghusli bermula yang mewajibkan mandi. Sitatun itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, yang pertama memasukkan hasyafah pada farji. Wa khurujul mani, yang kedua keluar air mani. Wal haidu dan haid, yang ketiga haid. Wa nifasu, yang keempat nifas. Wal wiladatu, yang kelima melahirkan. Wal mautu, yang keenam maut. Nah, fasal ini menerangkan tentang yang mewajibkan mandi. Nah, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, memasukkan hasyafah pada farji. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah atau melahirkan. Yang keenam, maut. Faslun bermula ini fasal, furudul ghusli bermula fardunya mandi. Isnani itu ada 2. An-niyatu, yang pertama niat, wa ta'mimul badani, yang kedua menyiram badan bil ma'i dengan air. Wa ta'mimul badani, yang kedua menyiram badan bil ma'i dengan air. Nah, fasal ini menerangkan tentang fardu mandi. Fardu mandi itu ada 2, yang pertama niat dan yang kedua menyiram air ke seluruh badan. Faslun bermula ini fasal, syurutul wudu'i bermula syarat-syarat wudu, asyaratun itu ada 10. Al-islamu, yang pertama Islam, wa tamizu, yang kedua tamiz, wan naqa'u 'anil haidi dan bersih dari haid, wan nifasu dan nifas, wa amma yamna'u dan perkara mencegah usulul ma'i pada datangnya air, illa basyarati sampai pada kulit, wa ala yakuna dan tidak ada ala udni pada anggota wudu, na yughayyiru perkara yang berubah, al-ma'u pada air, wa ilmu dan mengetahui, bifardiyatihi pada kepaduan wudu, wa ala yaqtaqida dan tidak menekadkan fardon pada fardu wudu, min furudihi pada fardu wudu, sunnatan pada sunnah, wal ma'u dan air atau wuru yang suci, wa dukhulul waqti
dan masuknya waktu. Wal muwalatu lidaimil hadasi, dan turut-turut pada orang yang langgang hadas. Nah, pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Nah, syarat-syarat wudu di sini ada 10. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamis, yang ketiga bersih dari haid dan nifas atau suci dari haid dan nifas. Yang keempat menghalangi air meresap ke kulit. Dan yang kelima, tidak ada anggota wudu sesuatu yang mengubah air. Yang keenam, mengetahui wudu itu wajib. Nah, kita harus tahu kalau wudu itu hukumnya wajib. Yang ketujuh, tidak meyakini wajib wudu sebagian sunnah wudu. Artinya, orang yang berwudu itu harus membedakan manakah yang wajib dan mana yang sunnah. Yang kedelapan, airnya suci dan menyucikan. Yang kesembilan, masuk waktu sholat. Yang kesepuluh, mualah bagi yang terus-menerus berhadas. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Faslun, bermula ini fasal nawaqidul wudu'i, bermula perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Al-awalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, itu ada yang keluar dari salah satu 2 jalan. Min kubulin, dari kubul, au duburin atau dubur. Rihun, angin, au ghairuhu atau selain angin. Ilal maninya, kecuali air mani. Atsani, yang kedua, zawalul aqli, hilang akal. Binaumin, sebab tidur. Binaumin, karena sebab tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Ila nauma qa'idin, kecuali tidur yang duduk. Memakinin, yang menetapkan tempat. Adahu, merapatkan duduk. Minal ardi, dari bumi. Asalisu, yang ketiga, iltiqo ubasyaratai, bersentuhan kulit. Rojulin, laki-laki. Wamroatin, dan dan perempuan. Kabilo, ini yang pada dewasa. Ajnabiyya, ini yang bukan mahram. Min ghairi hailin, dari selain penghalang. Arabi'u, yang keempat, masuk kubulil adami, memegang kubur manusia. Au khalqati duburihi, atau kerutan kubur manusia. Bibatni rohati, dengan bagian telapak tangan. Au butunil asabi'i, atau jeruan jari-jari. Nah, pasal ini menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Nah, perkara yang membatalkan wudu di sini ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Yang kedua, hilang akal karena sebab tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, memegang kubur manusia dengan bagian telapak tangan atau jeroan jari-jari. Nah, kita belajarnya sampai sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.